Kalau kamu masih memandang fisik, maka pandanganmu sama seperti iblis. Wah. Yang memandang Adam hanya dari lumpur dan air. Coba lihatlah lumpur dan air itu, beribu-ribu taman yang indah di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-encing keluarga Babe 954 AM Radio Babe, Bekasi banget. Satu suara sejuta telinga. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Encang-encing syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa masih stay tune mendengarkan siaran kami di frekuensi 954 AM Radio Babe di edisi 15 Safar 1445 Hijriah bertepatan pada 31 Agustus 2023 Miladiah. Di hari terakhir di bulan Agustus ya, encang-encing, alhamdulillah masih diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan. Semoga encang-encing semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke. Selama beberapa jam ke depan dari pukul 20 hingga pukul 21 teng nanti benar-benar hadir di acara jimat atau kajian malam Jumat yang pada setiap malam Jumat kita adakan. Dan pada kesempatan malam hari ini Bapak sudah mengundang salah satu narasumber milenial kita. Ya, udah tengengesan baik. Ada Ustadz Fauzi di samping Bang Ibnu, langsung kita sapa aja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bang Ibnu. Gimana kabar, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Perjalanan gimana dari rumah kemarin? Wah, alhamdulillah udah lancar nih. Alhamdulillah ya. Yang biasanya gajluk-gajluk, Karena sekarang udah lempeng banget ini jalanan ya, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Nikmat yang diberikan sama Allah nggak berhenti ya. Termasuk jalan raya yang dibagusin tuh nikmat juga tuh, kita patut syukur itu ya. Betul dan banget. juga ini kita berterima kasih pada pihak pemerintah Babelan ya, Kecamatan Babelan yang sudah memberikan fasilitas jalan raya untuk kita semuanya nih. Sehingga Ustadz Fauzi kemari jadi lancar jalannya. Jadi lancar, kagak encok lagi. Mana masih muda. Dari rumah ini banget ya, semangat banget ya. Oh, kita siaran dari Babe. Ih, semangat banget pasti. Jalan raya gublag nyampe sini. Waduh, bau ini pada encok badan ini. Nah, makanya saya dari tadi ketawa baik. Kenapa emang? Soalnya dari rumah naik motor sampai sini, saya dudukin jokes. Ya, nama. Iya, jangan itu intermezzo aja ya. Ya. Oke, dulu aja pada malam hari kita bakal bahas apa nih? Kita bakal bahas bucin ala Rumi. Bucin ala Rumi. Iyalah. Oh, bucin itu biasanya identik dengan percintaan gitu ya. Kalau anak muda tuh ya. Itu bahasanya anak-anak muda itu. Bahasa anak-anak muda. Ternyata ada dari perspektif tasawuf gitu ya. Ada. Oke, ini menarik banget cang-cingnya. Oke, kalau begitu Encang-encing pantengin terus ada Babe, simak acara kita, gelar kita, dan untuk encang-encing nanti yang bergabung silakan aja boleh. Di line teleponnya di 085894862954. Oke, langsung aja yuk kita simak bersama encang-encing kajian Bang Jul pada hari ini, itu tentang bucin ala Rumi oleh Ustadz Fauzi. Silakan Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encang-encing, nyak Babe, warga Babe di rumah. Tahu nggak sekarang itu ada fenomena blue moon? Apa? Blue moon. Blue moon. Blue biru, moon bulan. Cuman warga Kampung Beledung tetep baik, sukanya nggak blue moon, sukanya honeymoon. Nah, karena warga Kampung Belendung, encang-encing warga Babe sukanya pada honeymoon, berhubung ini malam Jumat, pas banget nih kita bahas cinta.
Cintanya menurut Rumi. Cinta menurut Rumi. Bahasa anak gaulnya, bucin ala Rumi itu gimana sih? Cinta ala Rumi gitu ya. Iya. Bang Ino tahu nggak Rumi itu siapa? Rumi itu tokoh tasawuf ya? Tokoh tasawuf. Benar, tokoh tasawuf. Nah, terus? Nah, Jalaluddin Rumi namanya. Itu tokoh tasawuf Islam yang sangat-sangat dihormati di daerah barat. Padahal bukan orang barat ya? Padahal bukan orang barat ya? Orang barat ya. Nah, berkat Rumi, Islam ini wajahnya jadi terselamatkan. Karena banyak di barat itu mengidentikan Islam dengan teroris, mengidentikan Islam dengan kejahatan, mengidentikan Islam dengan agama budaya patriarki yang paling tinggi. Semuanya serba laki, perempuan dianggap remeh, dianggap objek, dianggap sebelah mata. Tapi Rumi hadir, dia hidup dengan karya-karyanya serta pemikirannya mampu menangkal hal itu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, "Weh, Islam mah teroris," ya kurang main dia. Kurang jauh mainnya dia. Kurang jauh Kurang dia. up to date dia. Kurang up to date. Lihat no Rumi. Bahkan Bang Ino, Rumi itu saking agungnya, PBB, tahu PBB? Persatuan Berbaris. Deh. Bukan. Apa tuh? Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB, ya betul. PBB itu secara internasional mengakui tahun 2007 adalah tahunnya Rumi. Tahunnya Rumi. Iya. Kenapa tuh? Karena bertepatan 2027. Karena bertepatan 2007 itu 800 tahun setelah meninggalnya Rumi. Nah, ini juga kita harus berterima kasih. Kenapa? Karena pada 2001-nya kejadian WTC itu 11 November yang ada pesawat nabrakin gedung, itu kan kita kan dipitnah tuh. Kita orang Islam katanya disangka teroris. Iya, pilotnya yang nabrakin ke gedung itu disangka terorisnya orang Islam. Nah, padahal bukan. Nah, 2007 disepakati sebagai tahunnya Rumi karena 800 tahun kematian setelah Rumi. Karena Rumi punya karya-karya yang agung yang membahas tentang cinta. Sampai dikenang tuh ya. Sampai dikenang Luar sama biasa. PBB. Jangan sampai betul. orang barat itu kenal, orang barat itu tahu siapa Rumi, masa kita orang Islam nggak tahu Rumi? Nah, Itu jangan sampai. jangan kenal sama ini doang ya. Apa? Sama Mandra doang. Mandra. Itu dulu gitu ya. Sombong amat. Sama Rumi juga kudu kenal. Sama Rumi juga kudu kenal. Walaupun kadang hidup kita rumit, tapi sama Rumi kenal. Kudu kenal dia. Kudu kenal. Nah, Jalaluddin Rumi ini lahir di Afghanistan. Kemudian setelah 4 tahun diajak hijrah sama bapaknya. Hebatnya Rumi mempunyai ayah seorang Sultanul Aulia. Sultanul Aulia. Sultanul Aulia itu gelarnya yang diberikan, nggak sembarang main diberikan itu. Sultanul Aulia itu rajanya para wali. Luar biasa. Diberikan kepada bapaknya Rumi yang bernama Syekh Bahauddin Walad. Syekh Bahauddin Walad ketika Rumi umur 4 tahun diajak hijrah pindah ke daerah Konya. Tepatnya di daerah Rum. Makanya Jalaluddin Ruminya itu berasal dari daerah Rum. Daerah Rum itu ya. Kalau sekarang itu di Turki. Sekarang Turki. Iya. Kalau sekarang itu di Turki. Daerahnya. Dulu namanya bukan Turki itu ya. Bukan. Iya. Nah, ketika Bahauddin Walad, ayahnya Rumi, ngajak hijrah Rumi ke daerah Konya, Bahauddin Walad langsung ngedatengin ulama besar, ulama sufi. Dia pemegang torikot, namanya itu Syekh Fakhruddin Attor. Buat ngajarin. Buat sowan doang. Iya, buat sowan doang. Itulah ketika kita pindah ke daerah manapun, kita punya anak, jangan lupa dikenalin sama ulama-ulama terdekat. Itu kita bisa ambil hikmah di situ. Betul. Nah, ketika Bahauddin Walad bersama Rumi datang ke kediaman Fakhruddin Attor,
di mana beliau sedang mengajarkan tasawufnya, sedang berzikir, Fakhruddin Attar bilang begini, laut telah datang dan di belakangnya ada samudra. Nah, karena seorang sufi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekhususan sendiri. Fakhruddin Attar mengatakan laut telah datang, lautnya itu kepada Bahauddin Walad, dan di belakang laut ada samudra, samudranya itu ke Rumi. Jadi Fakhruddin Attar sudah meramalkan, sudah memprediksi Rumi ini suatu saat nanti akan menjadi samudra. Wah, bahkan lebih luas dari lautan. Iya, bahkan melebihi bapaknya. Melebihi bapaknya ya. Wah, Dan ternyata benar. Ketika Rumi beranjak dewasa menjadi seorang ilmuwan, profesor bahasanya, ketika ayahnya meninggal, santri ayahnya banyak, itu yang ngurus Rumi. Saking banyaknya santrinya Rumi dijuluki sebagai Maulana Jalaluddin Rumi. Dapat gelar Maulana, Tuan kami. Tuan kami, ya. Nah, karena Rumi seorang ilmuwan yang besar, pada abad 1200-an, berarti zaman-zaman siapa tuh? Zaman-zaman Abbasiyah. Abbasiyah. Iya. Dinasti Abbasiyah dia. Pada zaman-zaman Abbasiyah, umat Islam itu mengalami masa kejayaan yang sangat-sangat mantap, masa keemasan. Karena pada abad-abad Abbasiyah, ilmu pengetahuan itu berkembang pesat dan Rumi hidup di zaman itu. Nah, tapi menariknya, ketika Rumi mempunyai gelar yang agung, mempunyai ilmu yang banyak, mempunyai pengikut yang banyak dengan kecerdasannya, beliau dipertemukan oleh gurunya yang sangat dicintai, seorang wali pengembara bernama Syamsu Tabriz. Nah, ini ada cerita menarik nih, Bang Inung. Apa tuh? Tentang Rumi sama gurunya Syamsu Tabriz. Jadi Syamsu Tabriz ini seorang wali pengembara. Bahkan ada literatur yang mengatakan dulu ketika Sunan Kalijaga pergi haji, naik kapal dan transit di Kepulauan Malaya, itu Sunan Kalijaga bertemu dengan orang namanya Syamsu Tabriz. Bisa jadi ini adalah orang yang sama, bisa jadi tidak, ada kontradiksi di situ. Tapi ada literatur yang mengatakan. Nah, Syekh Syamsu Tabriz ini seorang wali pengembara, ceritanya lagi ngobrol sama Rumi kayak kita berdua nih, malam-malam. Lagi asik-asik yang ngobrol, tiba-tiba Syekh Syamsu Tabriz ngomong ke Rumi gini, Rumi, ini obrolan kita kurang asik ini kalau kagak ada minumannya. Nah, kata Rumi, minuman apa guru? Mau saya beliin minjon apa Pocari Sweat? Sama granita ada ya? Granita. Terus kata Syekh Syamsu Tabriz, kita mah nggak main Rumi sama Pocari Sweat sama minjon sama granita. Kita pengen yang memabukkan, beliin saya arak dong. Rumi kaget. Loh, guru, saya kan seorang ulama besar guru. Saya ini dijuluki Maulana, saya ini dijuluki sebagai wali, dan guru adalah guru saya, ulama besar. Masa kita beli arak buat ngobrol? Yalah Rumi, udah ngapa beliin aja biar obrolan kita makin cair, kata gurunya gitu. Akhirnya dengan rasa cinta dan takzim kepada gurunya, Rumi berangkat beli arak. Nah, pada saat itu arak dijual di kampung Nasrani. Iya, karena dalam agama Nasrani anggur itu sebuah minuman suci, makanya masuk ke dalam sakramennya tuh. Iya. Nah, Rumi datang ke toko kelontong yang ada di kampung Nasrani, beli arak satu, tes. Tiba-tiba orang Nasrani ngelihat, wah itu kan Rumi, ulamanya orang Islam. Kok beli arak? Akhirnya orang Nasrani bilang-bilang ke orang-orang Islam, orang Islam, ya lihat yang katanya ulama besar lu, yang katanya wali kata lu, masa beli arak di kampung gua? Akhirnya orang-orang Islam pada saat itu nyari, mana katanya Rumi beli arak gitu. Pas lagi dicari ketemu Rumi lagi jalan, lagi jalan langsung Rumi dipukulin. Dipukulin habis babak belur. Nah, pada saat dipukulin tiba-tiba Syekh Syamsu Tabriz datang. Sudah, jangan begaduh, kata Syekh Syamsu Tabriz. Akhirnya
nggak bisa gini, ini dia ulama besar masa beli arak. Mana buktinya, kata Syekh Syamsul Tabriz. Ini ada di jubahnya, diambil. Set. Kata Syekh Syamsul Tabriz, isinya itu bukan anggur, tapi isinya air putih. Nah, masyarakat nggak percaya, dibuka. Pas dibuka, benar ternyata jadi air putih. Gitu. Akhirnya masyarakat malu, khalayak malu, pulanglah. Menyisakan 2 orang, Syamsul Tabriz dan juga Rumi. Rumi di situ diam. Syamsul Tabriz memberi nasihat kepada Rumi. Rumi, hidup ini memang sementara, dan jabatan yang diberikan kepada kamu sebagai ulama besar, wali Allah, atau seorang profesor ilmuwan pun itu bisa hilang hanya sekejap. Hanya karena apa? Hanya karena botol ini. Nah, ini menjadi hikmah untuk kita hidup di zaman sekarang, bahwa mencari pengakuan dari orang lain sangatlah melelahkan. Pun ketika kita sudah gapai dengan sungguh-sungguh pengakuan dari orang lain, biar dikata ganteng, biar dikata seksi, biar dikata cakep, biar dikata alim, gelar itu bisa hilang dalam sekejap. Pakai apa kalau zaman sekarang? Tinggal bikin hoax aja. Iya. Sekarang kan banyak tuh. Tiba-tiba ada ustadz yang lagi viral, dia masih dibilang hoax gitu. Orang-orang pada percaya, akhirnya gelar tersebut menjadi lenyap. Nah, makanya kita hidup jangan pernah terpaku untuk mencari ketenaran atau mencari pengakuan dari orang lain. Tapi hidup yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ceritanya Syekh Syamsul Tabriz dan juga Rumi. Dan Bang Nino, karena Syekh Syamsul Tabriz dan Rumi itu saking dekatnya, begitu peristiwa tadi, Rumi itu menjadi semakin dekat sama Syekh Syamsul Tabriz. Kenapa? Karena Rumi itu merasa ini adalah guru yang membimbing saya kepada jalan yang benar. Nah, sampai singkat cerita, Syekh Syamsul Tabriz itu pergi meninggalkan Rumi. Di situ Rumi patah hati bukan main. Saking patah hatinya Rumi sampai depresi. Karena ditinggal gurunya. Karena ditinggal gurunya. Rumi sumpek, depresi. Dia ngambil pulpen, dia ngambil kertas, dia tulis puisi-puisi tentang gurunya, berjumlah 3000 bait dan menjadi kitab. Nama kitabnya Diwanu Syamsul Tabriz. Isinya puisi-puisi tentang gurunya. Udah bikin kitab tentang gurunya, Rumi masih sumpek. Datang ke rumah temennya bernama Syekh Solahuddin. Nah, si Solahuddin ini dia seorang penempa besi. Ketika dia menempa besi kan bunyi teng teng teng. Rumi mendengarnya lain, bukan teng teng teng. Apa tapi? Tapi mendengarnya Allah, Allah, Allah. Pada saat itu juga Rumi secara tidak sadar berputar. Tangannya ke atas, tangan kanan, tangan kirinya ke bawah, lalu berputar-putar. Nah, kalau ngelihat ada tarian yang puter-muter tuh yang gak pusing-pusing, itu yang nyetusin Rumi. Iya, namanya tarian The Whirling Dervish. Kan dengerin besi tadi itu ya? Iya. Nah, sebetulnya kalau ke Indonesia bisa juga tuh. Apa tuh? Ada banyak teng-teng juga tuh. Nah, bakso itu mah. Teng-teng. Numpak kereking. Ada lagi. Nah, ketika Rumi menciptakan sebuah tarian itu, Rumi menyadari betul bahwa dunia ini hanya dunia yang fana, dan tujuan dari hidup di dunia ini hanya sementara. Ada tujuan yang lebih mulia, yaitu tujuan yang transendental, mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rumi punya pemikiran itu, nama pemikirannya pos lahiriah. Pos lahiriah? Melampaui yang lahir, melampaui yang zohir, melampaui yang fisik. Iya. Sama nggak sama metafisika tuh, Ustaz? Kalau metafisika kan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Iya. Nah, kalau pos lahiriah berarti pandangan yang melampaui fisik, berarti yang dikejar itu metafisiknya. Hikmahnya di balik metafisik. Contohnya nih ya. Contohnya. Rumi pernah bilang, apa yang ada di depanmu sesungguhnya bukan hakikat yang sesungguhnya. Oh gitu. Kalau kamu melihat bumi hanya dari bulatan batu, bumi itu ya cuma bulat.
Tapi di dalam bulatan batu itu ada emas, ada perak, ada sungai, ada gunung, dan ada sifat-sifat Tuhan yang terwujud di dalamnya. Kalau Bang Inu cuma ngelihat bumi hanya sebatas bola, bulat dan batu, Bang Inu cuma tahu bumi mah cuma batu doang. Tapi di dalam bumi ada manusia, ada sungai, ada gunung, ada emas, ada perak, ada keindahan yang bisa kita petik hikmahnya. Ada sifat-sifat Tuhan yang terwujud di dalamnya. Berarti apa? Kalau kita memilih perempuan, jangan tertipu sama fisiknya. Meskipun hitam rambutnya, meskipun merah bibirnya, meskipun putih kulitnya, jangan tertipu, kata Rumi. Jangan tertipu. Iya, kita deketin dulu, kita ajak ngobrol bagaimana cara dia menyikapi kita, bagaimana sifatnya dia, dan bagaimana cara dia berakhlak. Nah, baru tuh kelihatan deh. Baru kelihatan tuh. Jadi yang dituju sama Rumi itu tuh hal yang nggak kelihatan, yang melampaui fisik. Fisik, iya, oke. Bahkan Rumi menegaskan, Bang Inu, Apa tuh? jika kamu sebagai manusia memandang manusia lainnya hanya dari fisik, apalah arti Muhammad dan Abu Jahal? Mereka sama-sama manusia. Iya. Iya, tapi beda derajatnya. Beda derajatnya. Nah, kalau kita mandang manusia hanya dari fisik, Muhammad sama Abu Jahal sama berarti. Padahal kan derajatnya beda. Abu Jahal mah dia dihinakan, Nabi Muhammad dimuliakan. Kalau kamu melihat lukisannya berbentuk manusia, coba pandang. Lukisan tidak memiliki ruh, sedangkan manusia memiliki mutiara-mutiara hikmah di dalam dirinya. Bahkan penekanan lagi kata Rumi, kalau kamu masih memandang fisik, maka pandanganmu sama seperti iblis yang memandang Adam hanya dari lumpur dan air. Coba lihatlah lumpur dan air itu, beribu-ribu taman yang indah di dalamnya. Artinya kita kalau mau mencintai seseorang, jangan tertipu hanya dari fisiknya, tapi lihat yang ada di dalamnya, pelajari itu. Itu. Oke, keren banget kan Cangcing ya. Nah itu deh, itu emang kalau orang kita ya apa-apa tuh lihat dari fisiknya itu. Dari fisiknya doang. Kita misalnya lagi jalan gitu ya, terus ada ngeliat orang di pinggir jalan kan, wah itu orang kotor banget, itu orang ini banget, jangan-jangan dia pencuri gitu. Bisa gitu. jadi intel. Jadi intel. Nah itu. Derajatnya lebih tinggi, pangkatnya kolonel. Nah itu, gajinya dia lebih tinggi dia. Iya, itu ya. Itu Cangcing pelajaran banget nih. Dan juga apa tuh tadi menarik banget ya, apa namanya, bucinnya Rumi karena ditinggal sama gurunya. Anak-anak sekarang tuh sekolah kalau nggak ada guru malah makin seneng. Nah itu, apalagi kalau misalkan guru MTK yang datang, sampai didoain sama gurunya, sama anak muridnya. Iya, kapan ini guru sakit gitu. Biar agak datang. Ya. Iya. Nah itu emang peran guru itu penting banget ya buat kehidupan kita, buat masa depan kita gitu ya. Untuk pemikiran kita juga. Jadi emang Cangcing, kita butuh sosok guru di dalam diri kita gitu ya, dalam kehidupan kita tuh. Jangan sampai kita sono kemari ngomong ini, kita ngelakuin ibadah tanpa ada guru yang membimbing kita tuh. Paling enggak kita pernah punya guru ya, atau ya sekedar kontak. Kalau sekarang ada chat HP ya, kita masih kontekan sama guru kita gitu ya. Itu Bang Ino, karena dalam manusia itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Betul. IQ, intellectual question, intelligent question, EQ, emosional, SQ, spiritual. Kalau kita belajar ilmu dari guru, ketiga hal itu bisa terpenuhi. Selain kita dapat IQ, pemahaman dari guru itu, kita melihat ketika guru bersikap, emosi, kuesional kita terpenuhi. Spiritual kita, ketika kita melihat, oh ternyata guru saya rajin tahajud, kita ikutin, terpenuhi 3 aspek itu. Mungkin kita bisa dapat ilmu dari HP, dari AI, ChatGPT, tapi hanya sebatas pemahaman, tidak ada unsur emosional dan juga spiritualnya. Iya. Betul sekali. Makanya sangat penting guru. Penting banget tuh ya. Nah ini penting juga nih buat anak-anak muda nih, buat rekan-rekan muda nih
yang lagi fokus nuntut ilmu, mungkin lagi di semester akhir lagi sedang puyeng-puyengnya. Itu jangan sedih ya, karena sebelum kita ada yang lebih sedih lagi tuh. Ada Jalaluddin Rumi yang dia sedih banget ditinggal sama gurunya. Sekarang kita banyak, dosen kita banyak, bisa kita temui ke rumahnya, guru kita banyak, alumni segala macam banyak ya. Nah untuk itu Cangcing kita harus lebih menghormati guru kita gitu ya, kita lebih apa namanya ya, biar tumbuh cinta di antara kita gitu ya. Kalau lebaran datengin bawa bingkisan. Iya, kalau lagi tahun baruan datengin guru kita bawa bingkisan, bahkan ketika kita pengen nikahan datengin guru kita minta ridho. Agar apa? Agar kita timbul rasa cinta. Nah, kira-kira kalau Bang Inu ditinggalin sama pacar, sedih apa kagak? Sedih. Terus Bang Inu bakal berpikir ternyata dia tidak mencintaiku. Kalau kata Rumi beda. Iya. Karena bagi Rumi cinta itu adalah ruh semesta alam. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memiliki cinta, bahkan benda sekalipun yang mati memiliki cinta. Nah, cinta itu bisa menggerakkan alam semesta kata Rumi. Gimana tuh? Maksudnya? Gimana tuh? Api cintanya adalah panas. Tanpa panasnya api, apalah hidup kita tak bisa merokok. Apalah hidup kita tak bisa memasak. Apalah hidup kita nggak bisa bakar-bakar sampah. Jadi berkesinambungan semua. Bumi keren banget ya. mempunyai cinta, cintanya itu berputar kepada matahari. Kalau bumi mengkhianati cintanya, kita hancur lebur, tertabrak Mars. Itu keren banget Cangcing ya. Matahari mempunyai cinta, cintanya menyinari bumi. Kalau matahari mengkhianati cintanya, apalah kita hidup tidak saling mengenal karena gelap. Iya, malam mulu. Wah, itu Cangcing tuh. Jadi keren banget ya. Memang bumi itu berputar Cangcing. Jadi Cangcing semua jangan heran kalau sering pusing ya. Karena bumi itu berputar gitu ya. Jadi ada pelajaran menarik tadi tuh dari masalah kita yang muter. terus ya. Ada pelajaran menarik tuh Cangcing yang bagi nuklir tadi dari pelajaran ini, bahwa Rumi itu apa namanya ya, memaknai bunyi itu dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan hal itu Cangcing. Ketika hari Minggu misalnya Cangcing lagi libur kerja, lagi libur kuliah, lagi libur sekolah, lagi enak-enak nyantai, ada aja tetangga kita tuh. Apa tuh? Ada yang ngambil kayu ya. Ada gitu dangdut di full volume. Ada yang perbaikin genteng, tang gitu ya. Nah itu jangan kita nganggap sebagai suatu gangguan. Itu jangan tertipu sama yang musik. Iya, bisa jadi itu adalah sebuah alunan-alunan mengingat Allah gitu ya. Nah, bisa jadi dia nyetel musiknya itu ingin menghibur kita. Iya, bisa jadi dia nganuin kayu ngasong ngeng gitu. Emang itu kamar mandi lagi jebol. Itu Cangcing ya. Iya, kita harus tetap husnuzan agar timbul cinta antara sesama. Oke deh, keren banget hari ini Cangcing. Oke deh, saat ini sudah pukul 20 lewat 38 menit waktu Sri Babe, dan sepertinya cukup panjang Ustaz perbincangan kita pada malam hari ini. Dan saat ini bagi dibuka sesi question, sesi pertanyaan untuk Cangcing. Yang mau bertanya, mungkin yang mau bergabung silakan aja, boleh di line teleponnya di 085894862954. Atau mungkin agak sedikit ini Ustaz, apa tuh kesimpulan dari apa yang kita sudah bahas pada malam hari ini, silakan. Oke. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dan karena itu saya menulis puisi. Iya. Saya beri judul puisinya itu, judulnya Cinta. Iya, ini terinspirasi dari Rumi. Cintanya api adalah panasnya. Jika api mengkhianati cintanya, apalah hidup tak dapat memasak. Asik. Cintanya bumi mengelilingi matahari. Jika bumi mengkhianati cintanya, hidup akan hancur lebur. Cintanya matahari menyinari bumi. Jika matahari mengkhianati cintanya, kita tak dapat saling mengenal karena dunia kita gelap. Cintanya bulan menemani bumi. Jika bulan mengkhianati cintanya, laut dan samudra tumpah ruah kepada darat.
maka janganlah mengkhianati cinta, sebab akan mengacaukan tatanan yang ada. Cinta tak akan menjadi murka bila cinta dijelaskan apa adanya. Jika kamu memiliki seorang wanita pujaan hatimu dan ia meninggalkanmu, sesungguhnya ia meninggalkan bukan karena tak cinta, melainkan cintanya tidak ditakdirkan untuk menemanimu, dan cintamu ditakdirkan untuk menemani orang lain. Maka jadilah dan carilah cintamu mengarah ke siapa, seperti bumi yang dicintai oleh bulan, dan bulan tidak pernah mengkhianati cintanya untuk menemani bumi sampai kapanpun. Gitu. Maka jangan pernah berpikir ketika kita ditinggalin sama mantan, buat anak muda, aduh nestapa hidup seakan penuh duka dan luka, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Jangan berpikir gitu. Sesungguhnya mereka meninggalkanmu karena itu cintanya dia. Cintanya dia tidak ditakdirkan untuk kamu. Seandainya kita jadian sama mantan sampai nikah, maka akan ada hal-hal yang hilang dari diri kita. Nah, itu. Iya, seperti Majnun kepada Laila. Ketika Laila dia ditinggalkan, ketika Laila itu menikahi seorang pria disuruh sama bapaknya, Majnun nestapa. Laila pun juga nestapa. Laila nulis surat kepada Majnun. Wahai Majnun pujaan hatiku, meskipun aku nikah sama suami aku belum pernah disentuh oleh dirinya. Cinta ini dan tubuh ini hanya untuk Majnun. Majnun sadar diri, bilang ke Laila, wahai Laila dambaan dan jiwa hatiku. Andaikan kita menikah, maka dunia ini menjadi debu. Karena apa? Karena aku pun gak punya apa-apa. Aku pun menjadi gila karenamu. Aku hidup di padang pasir. Dan cinta membutuhkan uang untuk hidup. Cinta membutuhkan uang untuk menafkahi anak-anak. Dan Majnun tidak punya itu. Dia sadar diri. Dan kita ketika ditinggali sama mantan kita harus sadar diri. Andaikan kita nikah sama dia, mau jadi apa kita? Nah, itu ya. Iya, hidup hanya cuma mikirin cinta. Iya. Karena pada akhirnya yang berjuang kalah dengan yang beruang. Iya. Ada quotes terakhir dari Bang Ibnu. Apa tuh? Ini karena Bang Fauzi tadi bikin puisi, Bang Ibnu juga bikin puisi. Quotesnya. Iya. Dengarkan baik-baik. Karena masih bulan Agustus, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Iya. Bang Indo, ya beribu-ribu bintang di angkasa sudah kubilang padanya, 1000 pun aku tak punya. Mata terpejam melihat awan. Cakep. Pinjam 200 dulu kawan. 100 aja nggak punya, lagi 200 ya. Oke, Cacing, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bang Ibnu beserta Ustadz Fauzi pamit. Yuk. Dari ruang dengar yang cantik semuanya, pantengin terus Radio Babe di 954 AM. Makasih banget. Satu suara juta telinga. Sayur lo dianget-anget. Cakep. Anak kura dimakan singa. Cakep. Radio Babe kasih banget. Satu suara sejuta telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.